Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurjani Ismail. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang attitude to language, vernacular dialects, and educational disadvantage in materi linguistik. Nah, langsung saja kita ke materi. Yang pertama yakni attitude to language atau bisa diartikan sebagai sikap terhadap bahasa. Sikap bahasa adalah pendapat, gagasan, dan prasangka yang dimiliki penutur terhadap suatu bahasa. Misalnya, sering dikatakan bahwa untuk mempelajari suatu bahasa seringkali membantu untuk memiliki sikap positif terhadap bahasa itu. Bahasa Galatia secara tradisional dianggap sebagai bahasa yang tidak cocok untuk hal-hal tertentu atau tidak boleh diajarkan kepada anak-anak. Selama bertahun-tahun, sikap telah berubah dan sekarang lebih sulit untuk menemukan ekspresi bermusuhan secara terbuka terhadap Galatia. Dan selanjutnya adalah dialek vernakular atau vernakular dialek. Bahasa vernakular atau vernakular dialek mengacu pada bahasa atau dialek yang dituturkan oleh orang-orang yang mendiami suatu negara atau wilayah tertentu. Bahasa vernakular biasanya disebut dengan bahasa ibu, sering diucapkan secara informal daripada tertulis dan dipandang sebagai status yang lebih rendah daripada bentuk yang lebih terkodifikasi. Menurut definisi lain, bahasa vernakular atau yang lebih sering disebut bahasa daerah adalah bahasa yang tidak mengembangkan ragam baku, tidak mengalami kodifikasi atau tidak membentuk tradisi sastra. Dalam konteks standarisasi bahasa atau istilah vernakular dan dialek vernakular juga digunakan sebagai sebutan alternatif untuk dialek non-standar. Dalam sosiolinguistik, istilah vernakular telah diterapkan pada beberapa konsep, konteks. Oleh karena itu, sangat penting untuk menentukan pengertian yang dimaksudkan. Yang pertama adalah sebagai register informal. Dalam teori variasi yang dipelopori oleh William Labov, bahasa adalah seperangkat besar gaya atau register yang dipilih oleh pembicara sesuai dengan latar belakang sosial saat itu. Bahasa sehari-harinya adalah seperti contoh gaya orang yang paling tidak sadar dalam percakapan santai, atau gaya yang paling dasar, yaitu ragam kasual yang digunakan secara spontan daripada secara sadar diri. Dan yang kedua adalah sebagai dialek non-standar. Dalam teori lain, bahasa sehari-hari bertentangan dengan standar. Varietas non-standar yang didefinisikan demikian adalah dialek, yang diidentifikasi sebagai kompleks faktor. Dan yang ketiga adalah sebagai simbol idealisasi. Dan yang terakhir ada disadvantage education atau kekurangan pendidikan. Kerugian pendidikan atau kekurangan pendidikan mengacu pada situasi di mana beberapa individu mendapatkan lebih sedikit manfaat dari sistem pendidikan. Undang-Undang Pendidikan 1998 mendefinisikan kerugian pendidikan sebagai halangan terhadap pendidikan yang timbul dari kerugian sosial atau ekonomi yang mencegah siswa untuk memperoleh manfaat yang lebih tentang pendidikan yang ada di sekolah. Kerugian pendidikan ditujukan dalam banyak hal, paling sering dalam tingkat partisipasi atau prestasi siswa dalam sistem pendidikan formal. Secara umum, ada beberapa kerugian pendidikan. Yang pertama, mereka mungkin datang ke sekolah dengan persiapan yang belum cukup matang atau persiapan yang buruk untuk pembelajaran di kelas atau belum siap secara perkembangan untuk pendidikan formal. Yang kedua, orang tua mereka mungkin acuh tak acuh terhadap kebutuhan pendidikan mereka. Dan yang selanjutnya, mereka mungkin anak-anak yang remaja yang belum siap atau belum mempunyai pengalaman lebih untuk mengasuh anak-anak mereka. Dan yang selanjutnya, mereka mungkin memiliki ketidakmampuan belajar yang tidak terdiagnosis, masalah emosional atau cacat fisik. Atau yang biasa kita ketahui itu mereka memiliki disabilitas. Selanjutnya ada mereka mungkin memiliki masalah bahasa atau berasal dari rumah yang tidak bisa, contohnya mereka yang mempunyai kendala berbahasa di beberapa negara mereka. Kalau misalnya di Indonesia ya, misalnya orang yang pernah tinggal di luar negeri, terus tinggal di Indonesia, mereka mempunyai kendala bahasa. Misalnya orang yang berasal dari Inggris, siswa
salah satu siswa yang berasal dari negara Inggris, dan dia menetap atau tinggal di Indonesia untuk untuk mengikuti orang tuanya. Dan tiba-tiba setelah dia terjun ke sekolah, dia memiliki kendala dalam bahasa, dan itu yang membuat atau menghambat dia untuk untuk mengerti akan sesuatu yang dia pelajari. Dan selanjutnya adalah mereka mungkin mengalami prasangka atau ras etnis. Mereka mungkin memiliki askes sekolah dengan kualitas di bawah standar. Nah, itulah beberapa pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.